Hai, jumpa lagi dengan saya, Dr. M, di Sekolah Kehidupan. Kali ini kita mau bahas topik explosion of anger, mendeteksi dan mengatasi ledakan marah tiba-tiba. Sahabat, fenomena di sekitar kita menunjukkan bahwa orang baik-baik, orang yang selama ini kalem-kalem saja, tiba-tiba bisa menunjukkan amarah yang begitu luar biasa, meledak, dan itu berdampak sangat hebat. Ya, ada yang kemudian sahabat bisa mengecek di sosial media, lalu juga di media massa, bagaimana kemarahan yang tiba-tiba meledak itu berbahaya. Pembunuhan, penganiayaan, begitu ya, penyiksaan dan yang lain-lain itu melibatkan ledakan amarah yang tiba-tiba. Mari kita tengok salah satu quotes dari Buddha yang sangat terkenal. Dikatakan, bertahan dalam kemarahan itu seperti menggenggam bara api. Di sini ada bara api kita genggam. Maksudnya dilempar ke orang lain, tapi Anda sendirilah yang terbakar dan luka. Itu quotes yang sangat terkenal, sahabat, untuk mengawali sebuah proses refleksi tentang ledakan amarah. Ketika kita ingin membalas atau kita ingin menunjukkan kemarahan kita ingin menyerang orang lain, kita bawa api yang akan kita lempar supaya dia kebakar, supaya dia panas. Tapi sebelum bahkan bara api itu sampai kepada orang, tangan kita kan udah luka duluan. Kalau sahabat hobi nonton film, dalam tanda petik film silat zaman dulu ya sahabat ya, sekarang sepertinya sudah banyak berubah. Tetapi tema-tema pembalasan dendam, nggak apa-apa gue mati, yang penting gue bisa membalas dendam ini, atau kemarahan ini, atau kebencian ini. Itu adalah contoh dari menggenggam bara api dengan maksud melempar ke orang lain, tapi kita terluka lebih dulu. Kita sendirilah yang terbakar. Lalu seorang Aristoteles juga menyebutkan sebuah quotes begini, sahabat. Siapapun bisa marah, itu mudah. Setiap manusia itu bisa marah, itu mudah ya. Kita bisa merasakan berbagai emosi, itu mudah sekali. Tetapi marah kepada orang yang tepat, dengan kadar tepat, di waktu yang tepat, untuk tujuan yang tepat, dan dengan cara metode yang tepat, itu bukan hal yang bisa dilakukan oleh semua orang dan bukanlah hal yang mudah. Aristoteles mengingatkan kita. Baik, sekarang kita akan lihat apa itu ledakan amarah. Berbeda dengan topik-topik yang membahas tentang orang itu gampang marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Bukan itu. Tetapi ledakan amarah adalah ekspresi emosi marah yang intens, intensitasnya besar gitu ya, dan tiba-tiba. Jadi di dalam waktu yang singkat naik, marah gitu ya, dan itu langsung besar ya. Nah, catatan, marah adalah emosi, sama seperti emosi lainnya ya, senang, takut, joy, gembira, jijik, dan berbagai emosi lain itu sama hadirnya, hadir dengan pesan tertentu. Ya, jadi marah juga sama seperti emosi lainnya. Setiap hari juga kita mengalami. Setiap hari kita emosi kita berganti-ganti. Dalam satu hari ada marahnya, ada sedihnya, ada takutnya, ada senangnya, berganti-ganti. Dan itu tidak masalah. Gitu ya. Tetapi kalau ledakan amarah, jadi emosinya marah, tapi dia tadi intensitasnya naik tiba-tiba intensitasnya jadi tinggi ya. Nah, jadi kata meledak sendiri dari Merriam-Webster Dictionary itu memiliki banyak arti ya. Menimbulkan luapan emosi yang tiba-tiba, kuat dan keras. Itu satu. Yang kedua, bergerak dengan kecepatan dan kekuatan yang tiba-tiba. Gitu. Langsung marahnya banget. Bisa ngebunuh, bisa ngebacok orang, bisa menyiksa orang. Untuk hal yang kita lihatnya kecil, nggak sebanding. Dan kenapa tiba-tiba sampai begitu gitu ya? Yang ketiga, meningkat dengan cepat. Jadi tiba-tiba langsung tinggi gitu ya. Nggak ada orang bilang dibilangnya adalah ngagetin karena meningkat dengan tiba-tiba. Yang keempat, menunjukkan ledakan ya.
seperti dalam penampilan tuh kalau ledakan kayak gimana sih, bus gitu ya. Kalau kita lihat di seandainya ledakan amarah itu disimbolkan, biasanya simbol api yang tiba-tiba gede gitu ya. Lalu menimbulkan keburukan atau kerusakan yang besar, damage-nya besar. Ya, bisa melukai orang, bisa menyakiti, dan kemudian melukai itu bisa secara fisik tapi bisa juga secara emosi ya, karena ledakan amarah yang tiba-tiba itu. Ya, kekuatannya besar tadi. Kerusakannya juga besar jadinya ya. Lalu kata meledak tadi adalah sinonim dari ledakan amarah, meliputi kata ledakan, gejolak, letusan, digambarkan sebagai kobaran api, kilatan, atau kalau angin, anginnya kenceng banget ya, yang damage-nya besar. Itu adalah makna dari ledakan dan ledakan amarah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa penyebab marah? Orang marah banyak. Tadi marah itu bagian dari emosi ya. Tapi kita ngomongin dulu penyebab marah dulu, bukan ledakan amarah, marah dulu ya. Kecewa, kita mengharapkan sesuatu, kita udah mempersiapkan, harusnya begini-begini, ternyata beda ya, kecewa kita. Lalu frustrasi, dan teori klasik mengatakan, sahabat, frustrasi memicu agresi. Nah, disitulah dia marah. Gue udah bilang ya berkali-kali ya, gue tuh udah gak kuat ya sama kamu ya, marah ya. Kecewa, frustrasi, memicu agresi. Disitulah tampil marah. Ya. Lalu marah itu bisa saja penyebabnya adalah orang merasa tersakiti. Ya, aku kok dilukai, aku kok dihina, aku kok dipojokin, diremehin, direndahkan. Marah dong. Kok kamu begitu sih? Kamu menghina aku, kamu merendahkan aku. Marah. Ya, itu penyebab bisa yang kedua. Yang ketiga, orang yang marah bisa karena stres berlebih. Dia lagi ribet nih. Ya, sahabat juga. Kalau lagi banyak kerjaan atau banyak tugas, ya kuliah numpuk tugasnya, belum disubmit dan lain-lain. Segala macam kayaknya harus ini, harus. Dengan santainya orang bilang, ngapain sih kamu gitu-gitu banget, biasa aja kali, itu pengen ditimpuk gitu ya. Nah, itu karena stresnya lagi berlebih. Itu stres berlebih bisa bikin kita gampang emosi. Makanya kalau di jalan, sahabat-sahabat mungkin bisa lihat ya, berbagai kegiatan pertengkaran di jalan. Ya, mulai dari kita nggak seneng, kita klakson gitu ya, kesel, disabet, jalannya diambil ya tiba-tiba, sampai ke buka kaca ngomong kebun binatang bisa ya, sampai turun dari mobil gebuk-gebukan di jalan ada, sampai marah, saking marahnya sampai ngelindes orang ada ya. Itu stres berlebih karena lagi macet, lagi capek dan lain. Yang berikutnya adalah kurang tidur ya. Kalau untuk kasus tertentu kurang makan juga bisa ya. Kalau kayak saya kalau lagi kurang makan, nggak tahu kalau sahabat lagi lapar, bawaannya emosi. Jangan sampai saya makan orang nih gitu ya. Ada yang karena kurang tidur, ya kurang tidur itu capek ya. Jadi bikin kita tuh toleransinya menjadi sedikit, energi kita sedikit ya. Jadi kurang tidur, kurang makan ya, itu bisa. Kepanasan ya, situasi-situasi. Ada orang yang kalau kepanasan gerah, gampang marah, ada ya. Lalu merasa terancam, lagi ketakutan atau lagi cemas, itu juga gampang marah. Kayak disenggol bisa ngebacok, senggol bacok sebutannya gitu ya. Udah tahu lagi ketakutan, malahan misalnya harus gini, harus gitu, marah ya. Jadi dalam kondisi tertentu kita bisa melihat kenapa orang-orang yang baru mendapat berita buruk ya, contoh keluarga dari para penumpang di Jeju Airlines yang kemudian mengalami kecelakaan. Kita sedang tunggu nih penyelidikannya. Kenapa mereka bertahan dalam tenda-tenda sampai dapat berita? Kenapa mereka mudah marah? Ya iya, mereka sedang sangat takut. Ini mereka cemas. Ini keluarga saya gimana gitu ya? Bahkan jenazahnya tidak bisa diberikan dan lain-lain gitu karena berkeping-keping gitu ya. Dan itu sesuatu yang kebayang. Kita bisa memahami. Lalu orang marah itu biasanya karena sedang mengalami ingatan yang menyakitkan. Dia sekarang tidak lagi ngalamin apa-apa, tapi entah ada pengalaman traumatik, lagi-lagi pengalaman traumatik ya. Kayaknya saya membahas di sekolah kehidupan, itu pengalaman traumatik ikut terus setiap kali pembahasan kita ya. Ketika kita membahas ingatan-ingatan yang menyakitkan, kita juga jadi mudah marah. Lalu juga ada pola asuh yang salah saat masa anak-anak tentang emosi marah. Misalnya, marah itu tidak boleh. Orang tuh nggak boleh marah. Kalau kamu harus segera baik, harus segera memaafkan. Marah itu tanda bahwa kamu tuh anak setan atau dikuasai iblis dan lain-lain.
sehingga justru dia tidak menunjukkan marahnya gitu ya. Atau ada yang orang tuh harus marah, kalau nggak marah itu kamu bukan laki-laki misalnya gitu ya. Oh, dia jadi harus marah terus ya. Ada sesuatu yang tidak benar ya ditanamkan tentang emosi marah itu. Nah, itu tadi penyebab marah. Sekarang kita mau lihat penyebab ledakan amarah. Ya, penyebab marahnya udah tahu, sekarang ledakan amarah. Satu, ketidakseimbangan hormon. Ya, jadi memang perubahan hormonal, contoh ya, bukannya membela kaum Hawa di mana ya itu kan premenopause gitu ya, yang sudah parubaya, sudah menuju menopause itu terkenal wah luar biasa emosinya. Ya seperti juga orang premenstruasi setiap bulan ya. Sebelum menstruasi itu perempuan tuh hati-hati ya, ini gue lagi mau mens nih, hati-hati ya gitu. Itu ketidakseimbangan hormon. Dia tentu sama seperti orang yang tidak menstruasi, tidak hormonal juga kan bisa marah. Marah tuh bisa siapa saja yang tadi. Tapi kalau sampai ada ledakan, itu berarti dia tidak bisa kontrol. Eskalasinya, peningkatan tiba-tibanya, intensitas marahnya, ya. Lalu tadi, seperti yang Aristoteles bilang, cara marah yang tepat, kepada orang yang tepat, di waktu yang tepat, untuk tujuan yang tepat. Aduh, nggak sempat mikir kayak gitu-gitu ya. Nah itu karena ketidakseimbangan hormon. Yang kedua, ada orang yang memang mengalami gangguan tiroid, kelenjar tiroid ya. Itu bisa menyebabkan perubahan tiba-tiba dalam emosi. Jadi bisa langsung dalam waktu singkat, gitu ya, naik. Lalu fluktuasi hormon pada masa menopause. Tadi sudah ya, di menopause itu juga termasuk hormonal pada waktu menstruasi maupun wanita menjelang masa menopause, di mana sedang dalam tahapan lama-lama berhenti menstruasi gitu ya. Lalu pernah mengalami kekerasan fisik dan verbal. Ini tentang gejala trauma, di mana orang itu pernah mengalami kekerasan baik fisik atau verbal yang ketika dia diprovokasi dalam tanda petik, mungkin orang atau lingkungan tidak bermaksud memprovokasi. Memprovokasi Mona tidak maksud. Emang keadaan aja misalnya berantem di jalan atau apa ya, sesuatu yang bukan ditujukan gitu ya, kejadian-kejadian, tapi karena pernah dulu mengalami kekerasan misalnya, itu jadi tiba-tiba mengingatkan dia sesuatu dan itu marahnya tiba-tiba. Kalau ditanya marahnya apakah tiba-tiba itu ke orang itu yang pada waktu itu ketemu, bukan, belum tentu. Kemarahan itu kemarahan yang bisa kayak ditabung gitu. Kemarahan kepada semua orang, kepada dunia, kepada diri sendiri, diarahkannya lagi sial dalam petik ketemu orang atau situasi tertentu, jadi tiba-tiba ke situ marahnya kayak gede banget. Yang kita lihat kayak, ya ampun orang itu salahnya cuma begitu, nggak layak dibunuh juga kali. Ya lu juga boleh marah tapi nggak ngebunuh juga kali, kan gitu. Karena yang dia bebankan marah itu bukan hanya kepada orang itu yang dibunuh itu dalam tanda petik, tapi kemarahan kepada dunia, kepada siapa sudah sekian lama, itu yang ngeri ya. Lalu ada memang orang-orang yang menderita gangguan mental tertentu ya. Contoh nih yang bisa marah tiba-tiba itu sering bipolar ya, orang dengan gangguan bipolar. Borderline personality disorder itu personality disorder ya. Lalu orang-orang dengan ADHD atau itu juga karena ada energi ya, pengelolaan energi, dan PTSD ya, post traumatic stress disorder ya, itu juga bisa mengalami kenaikan eskalasi atau kenaikan marah yang tiba-tiba yang kita bilang ledakan tadi. So kita perlu aware banget gitu ya. Dan penyalahgunaan minuman beralkohol. Ketika kita tidak lagi konsumsi alkohol, kita baik-baik aja gitu ya. Kita marah yang masih terukur lah ya gitu. Marah terukur ya kayak apa ya, tapi kurang lebih begitu. Kita masih bisa kendalikan. Kita masih bisa mikir, ini kalau saya mengeluarkan kata ini atau saya melakukan ini, nanti dampaknya, nah itu masih terukur kalau dia bisa begitu. Ya, tapi kalau dalam kita dipengaruhi alkohol, belum itu tentu, gitu ya. Sehingga kita perlu berhati-hati terhadap penggunaan zat yang mempengaruhi kemudian emosi dan yang kemudian ledakan amarah tadi. Pertanyaan berikut, apa dampak ledakan amarah? Kalau kita meledakkan amarah kita, apa dampaknya gitu ya? Ada 3 yang kita bahas. Pertama, dampak negatif pada kesehatan mental. Orang yang dalam tanda petik biasa kemudian meledakkan amarahnya,
dia sendiri mengalami peningkatan dalam kecemasan, ya, dan depresi. Jadi orang yang mengeledakkan amarahnya, ya sebetulnya kalau dibilang Bu Mona ini jahat banget sih, orang yang meledakkan amarahnya kesannya dia bisa mengontrol, ya, karena kita tahu tadi ledakan amarah itu seringkali di luar kontrol orang tersebut, ya. Jadi sebetulnya orang yang marahnya meledak akhirnya gitu, ya, kemudian dia rawan kecemasan dan depresi. Lalu kemudian untuk mengatasi itu banyak yang kemudian melarikan diri ke zat-zat, ya, apakah alkohol ataukah narkoba, dan juga kemungkinan untuk mengalami kesulitan tidur. Itu kesehatan mental, dampak terhadap kesehatan mental. Sekarang apa dampak terhadap hubungan interpersonal? Ya, sahabat bisa duga ya, kalau Anda berinteraksi, apakah pasangan Anda, sahabat Anda, orang tua Anda, anak Anda, kerap mengeluarkan atau kerap marahnya meledak, tiba-tiba, apa jadi? Tentu komunikasinya terganggu dengan orang lain. Orang jadi takut. Janganlah, udah kita nggak usah ngomong ke dia deh, nanti dia suka ngamuk. Udahlah, nggak usah, toh dia meledak lagi. Jadi komunikasi yang harusnya bisa berjalan, dia bisa diajak, kalau bisa diajak diskusi, bahkan ketika dia menerima hal buruk, informasi buruk bisa diajak diskusi, orang nggak perlu harus komunikasinya jadi nggak nyambung karena banyak yang ditutupin gitu ya. Nah, lalu resiko pertengkaran, konflik ya, dan kekerasan di dalam keluarga. Karena yang biasanya kena ledakan-ledakan amarah itu ya di dalam keluarga. Dia kecewa, mungkin kecewanya sama bosnya, mungkin kecewanya sama dosen pembimbing skripsinya, ya. Sebetulnya marahnya ke situ gitu. Tapi kan orang juga, wah, udah nggak bisa gitu ya. Orang di rumah nggak tahu, ditanyain lah, dinasehatin lah, ledakan amarah. Bahkan memicu tadi bisa mengakibatkan konflik yang mengakibatkan juga dilanjutkan dengan kekerasan di dalam keluarga. Lalu dampak lainnya adalah kehilangan respect dari orang-orang umum. Orang jadi udah nggak respect lagi. Oh, si Mona mah nggak bisa kontrol amarahnya, nggak usah deh gitu, nggak direken gitu ya. Itu yang kedua. Lalu ketiga, bagaimana kepada lingkungan sosial ya, di kampus, di kantor ya, atau di masyarakat ya. Produktivitas dan kinerja menurun biasanya ya. Terus meningkatnya konflik dengan rekan kerja, bawahan, atasan, bisa siapa aja, dan itu nggak enak ya. Lalu kemudian pengaruh negatif kepada reputasi sosial. Jadi reputasi seseorang akan dipertaruhkan. Dan tolong silahkan dicek kalau tidak percaya betapa banyak orang yang dipecat dalam tanda petik, di PHK, gara-gara bukan karena kurang pintar, bukan karena kerjanya nggak bagus gitu, tapi karena dia tidak bisa kontrol atau kendalikan amarahnya gitu ya. Sekarang mari kita hayati ya, heart to heart. Sahabat, kami memberikan kepada Anda sebuah proses di mana saya mengajak Anda untuk menemukan pengalaman di mana Anda merasa sangat marah dan meledak. Carilah pengalaman di mana Anda sangat marah dan meledak. Ya, ada beberapa yang perlu kita cari. Apa yang terjadi saat itu? Ketika tadi Anda marah, sangat marah dan meledak. Bagaimana situasinya? Apa yang Anda pikirkan saat itu? Yang kedua, apa yang terjadi setelah itu kepada Anda? Jadi Anda marah, sangat marah, meledak. Setelah itu terjadi apa? Ya, kepada Anda, kepada orang yang Anda marahi, maupun kalau Anda orang yang menyaksikan kejadian itu. Mungkin Anda tidak memarahi orang itu, tapi orang itu menyaksikan. Ya, tolong dicari. Yang ketiga, apa yang kemudian bisa membuat Anda kembali seimbang setelah sangat marah, lalu meledak tadi? Anda menyeimbangkan dirinya gimana? Dan yang terakhir, apakah Anda menyesalinya? Sangat marah dan meledakkan amarah tersebut. Apakah Anda menyesalinya? Seperti biasa sahabat, jika Anda ingin berbagi refleksi Anda boleh menggunakan kolom komentar di bawah ini.
Tetapi bila Anda ingin membagikan secara private, silahkan kirim ke email @familia.indonesia@gmail.com. Nanti saya yang akan membacanya. Mari action. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya ledakan amarah atau amarah yang meningkat tiba-tiba? Yang pertama, jalanilah terapi perilaku. Ya, pergilah ke psikolog atau psikiater, kemudian Anda meminta untuk terapi untuk mengatasi amarah Anda. Ya, itu sangat baik. Begitu juga terapi-terapi jenis lainnya gitu ya. Kalau misalnya terapi perilaku boleh, ataupun misalnya Anda yang mengalami PTSD, bagus juga kalau Anda menggunakan terapi-terapi lainnya seperti ekspresif terapi dan lain individual. Ya. Lalu bagi Anda mungkin yang ada bipolar dan lain-lain, minum obat dengan teratur gitu ya. Itu sesuatu yang baik untuk dilakukan bila Anda ada diagnosa tertentu. Lalu sekarang di @familia di tahun 2025 akan ada kelas ya, proses untuk anger management ya. Anda bisa mengambil apakah kelas untuk anger management ataukah Anda mengambil support group sehingga Anda betul-betul bisa di dalam kelompok bersama teman-teman gitu, orang-orang yang juga berkepentingan untuk bisa mengelola amarah dengan lebih baik. Itu akan menjadi lebih baik. Gunakan waktu Anda dengan baik, dan pola hidup yang seimbang akan juga membantu Anda. Tadi kita tahu bahwa Anda perlu cukup istirahat ya, supaya oke, dan yang lain-lain itu akan membantu. Baik, sahabat semua, sampai jumpa. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Sampai jumpa di Dr. M episode selanjutnya. Sampai jumpa di Sekolah Kehidupan. Bye-bye.